Halo saudara-saudara, perkenalkan nama saya Melfri Sigep, mahasiswa STT Kumene. Dalam hal ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk khotbah tekstual sebagai tugas akhir semester 4 dengan mata kuliah hermeneutik sebagai dosen pembimbing Bapak Timotius Bakti Sarono, MPDK LTH. Di sini saya mengambil ayat firman Tuhan yang terdapat dari Pengkhotbah 12 ayat 1, mengatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, merupakan sebuah refleksi mendalam tentang makna kehidupan di bawah matahari. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, sang pemikir bijak ini memberikan nasihat yang relevan bagi setiap generasi. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat ini bukan sekedar seruan religius, melainkan sebuah pesan urgensi yang mendesak setiap orang, khususnya kaum muda, untuk memprioritaskan hubungan dengan Tuhan sebelum berbagai keterbatasan hidup datang menghampiri. Dalam konteks ini yang lebih luas, yaitu Pengkhotbah sedang menekankan bahwa masa muda ini adalah kesempatan emas untuk membangun fondasi iman yang kokoh sebelum usia tua dengan segala kelemahannya tiba. Gambaran simbolis dalam ayat berikutnya tentang kerapuhan manusia semakin mempertegas pesan ini, bahwa kehidupan fana harus diisi dengan pengenalan akan Sang Pencipta. Tujuan utama dari Pengkhotbah 12 ayat 1 ini adalah memiliki tujuan utama untuk mengingatkan manusia, khususnya generasi muda, tentang pentingnya membangun hubungan mendalam dengan Sang Pencipta pada masa ke masa hidup mereka. Ayat ini menyampaikan pesan yang sangat mendesak dan relevan sepanjang zaman, menekankan bahwa masa muda dengan segala energi, semangat, dan kesempatannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bersifat kekal. Pengkhotbah ini dengan bijak mengingatkan kita bahwa sebelum datang masa-masa sulit di mana tubuh mulai melemah, semangat mulai pudar, dan berbagai keterbatasan hidup mulai muncul, setiap orang harus sudah memiliki fondasi iman yang kokoh. Seruan ini, ingatlah akan penciptamu, ini bukan sekedar ajakan untuk mengingat secara kognitif, melainkan suatu panggilan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita sejak dini. Ayat ini sekaligus merupakan peringatan akan kefanaan manusia dan kesementaraan hidup duniawi yang tanpa makna jika tidak dihubungkan dengan Sang Pencipta. Dengan gaya bahasa yang penuh hikmat, Pengkhotbah ini mencegah penyesalan di kemudian hari ketika kesempatan dan kemampuan untuk beribadah dan melayani Tuhan mungkin sudah sangat terbatas. Pada akhirnya, ayat ini mengarahkan pembaca kepada makna hidup yang sejati, bahwa mengingat dan menghidupi hubungan dengan Tuhan sejak muda adalah landasan untuk menjalani hidup yang penuh arti dan tujuan. Sebagai latar belakang Pengkhotbah 12 ayat 1, kitab Pengkhotbah ini konon ditulis Salomo di masa tuanya, saat dia sudah merasakan segala kemewahan, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Tapi justru di puncak segala pencapaian itulah dia itu menemukan bahwa semuanya terasa hampa, tanpa hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Ayat ini seperti rangkuman dari semua pelajaran hidupnya yang pahit. Yang bikin ayat ini spesial adalah caranya menyentuh realita manusiawi. Kita semua tahu bahwa masa muda itu penuh energi dan mimpi, tapi juga rentan terlena. Pengkhotbah sekali seakan bilang, aku sudah melewati itu semuanya. Percayalah, tak ada yang lebih penting dari mengingat Sang Pemberi hidup selagi masih punya waktu dan tenaga.
Dia menggunakan gambaran tentang penuaan di ayat-ayat berikutnya untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita tentang betapa cepatnya waktu berlalu. Ini pesan universal, baik untuk anak muda atau untuk anak muda zaman sekarang maupun ribuan tahun lalu, bahwa hidup hanya bermakna ketika kita menyadari untuk siapa kita sebenarnya hidup. Di sini saya mengambil 3 terjemahan lain. Yang pertama yaitu New International Version, yaitu mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum masa kesusahan tiba dan tahun-tahun mendekat, di mana engkau akan berkata, aku tidak akan mendapatkan kesenangan di dalamnya. Komentar yang kedua yaitu New King James Version, dikatakan, ingatlah sekarang akan penciptamu pada masa mudamu sebelum masa-masa sulit tiba dan tahun-tahun mendekat, ketika engkau berkata, aku tidak senang padanya. Yang ketiga, komentar yang ketiga yaitu New American Standard Bible, yaitu ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum datang hari-hari yang jahat dan mendekat tahun-tahun yang dimana engkau mengatakan tak ada kesenangan bagimu. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 ini saya mengambil 2 komentar, yaitu komentar pertama ya dari Cambridge Bible for Schools and College, mengatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kata untuk pencipta secara ketat adalah partisipal dari kata kerja yang diterjemahkan yaitu menciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 21, Kejadian 1 ayat 27, dan sebagai nama ilahi sangat jarang hanya muncul di sini, dan dalam Yesaya 40 ayat 23, Yesaya 44 ayat 15, ini jamak dan bentuknya seperti Elohim, yaitu atau kata untuk Tuhan adalah jamak, seperti yang kudus adalah jamak dalam Amsal 9 ayat 10, Amsal 30 ayat 3, Hosea 12 ayat 1, seperti yang mengungkapkan keagungan Tuhan, menjelaskan yang telah diberikan tentang kata-kata yang berarti sumber airmu, dalam arti Amsal 5 ayat 18, sumber air ini sukacita sensual atau keberadaanmu. Hampir tidak dapat dipertahankan secara filologis dan sama sekali berbeda dengan konteks. Komentar yang kedua yaitu Kale and Dalis Biblical Commentary, yaitu dengan Pengkhotbah 12 ayat 1, di mana secara tidak tepat sebuah bab baru dimulai, alih-alih dimulai dengan Pengkhotbah 11 ayat 9. Seruan tersebut mengambil arah baru dengan berdasarkan argumennya pada sifat sementara masa muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum hari-hari yang jahat datang dan tahun-tahun yang kau katakan, aku tidak senang padanya. Bentuk jamak agung sama dengan sebagai sebutan bagi sang pencipta. Ayub 35 ayat 10, Yesaya 54 ayat 5, Mazmur 14 ayat 149 ayat 2 dalam buku yang begitu baru. Hal ini tidak dapat mengejutkan kita, karena hal ini juga tidak sepenuhnya asing bagi bahasa pasca Alkitab. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, saya mengambil 5 persingan. Yang pertama adalah Hezakon. Ini adalah kata dasar, yaitu mengingat. Bentuknya hal imperatif maskulin tunggal. Fungsinya yaitu kata kerja utama atau perintah. Nuansa menunjukkan tindakan aktif yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar ingatan sesaat. Yang kedua yaitu ini berjenisnya particle of direct object. Fungsinya menandai objek langsung, yaitu penciptamu. Yang ketiga yaitu boreeka, yaitu kata dasar, artinya menciptakan. Dalam bentuk partisipal maskulin tunggal controls. Makna dari penciptamu yaitu yang secara aktif menciptakan, memelihara. Yang keempat, bime. Ini adalah konstruksi atau preposisi pada, yaitu pada atau hari-hari. Bentuknya konstruk maskulin jamak.
Fungsinya frase preposisional waktu. Yang kelima, behu roteka, yaitu kata dasar. Artinya pemuda atau masa muda. Bentuk kontrol feminin jamak. Sufik maknanya itu adalah masa muda. Sebagai ayat pendukung yaitu yang pertama, Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Ayat ini menekankan pentingnya mematuhi ajaran Tuhan sejak muda untuk hidup yang diberkati dan bermakna. Yang kedua yaitu Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, "Dengan apakah seorang muda dapat menjaga hidup suci? Dengan menjalankan firman-Mu." Ini menunjukkan bahwa masa muda ini adalah waktu untuk menjaga kekudusan dengan berpegang pada firman Allah, sejalan dengan mengingat Pencipta. Yang ketiga, Yeremia 1 ayat 7 sampai 8 mengatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah berkata, aku ini masih muda. Tetapi pergilah kepada siapa saja yang dikirim engkau, dan katakanlah segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku ini menyertai engkau, untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Baik saudara-saudara, dari ayat Pengkhotbah 12 ayat 1 ini saya telah menyimpulkannya bahwa Pengkhotbah 12 ayat 1 ini mengingatkan kita untuk mengingat Pencipta kita sejak muda, sebelum hari-hari sulit itu tiba. Marilah kita, baik yang tua maupun yang muda, menjadikan Allah itu sebagai prioritas atau pusat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengutamakannya, kita itu bisa menemukan tujuan kita, kekuatan kita, dan sukacita sejati. Jangan tunda. Mulailah hari ini untuk hidup bagi Tuhan, dan biarlah setiap langkah kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah saudara-saudara, sekian dari ayat firman yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat buat saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. God bless you.